Selain nama calon presiden, Musra relawan Jokowi juga mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Presiden Joko Widodo. Ada 4 nama yang diusulkan oleh Musra, yaitu adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Ketua Kadin Arsyad Rashid. Siapakah cawapres pilihan dari Jokowi pemirsa? Lalu dengan siapa nanti akan dipasangkan capresnya yang mana dari antara 3 nama yang sudah standar terdengar ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada penanggung jawab Musra, ya relawan Jokowi, yaitu ada Pak Budi Aris Setiadi, kemudian juga ada pakar politik Burhanuddin Muhtadi, dan juga ada elit politik dari Koalisi Perubahan yang juga merupakan Ketua DPP Nasdem, yaitu ada Gus Coy atau Pak Effendi Choyri. Pertama saya ingin ke Musra terlebih dahulu, apakah sudah bergabung? Tampaknya belum bergabung, baru bergabung Mas Burhanuddin dan juga Gus Coy di sini. Saya mau ke Mas Burhanuddin tadi terlebih dahulu. Kita lihat presiden nih namanya digadang-gadang sudah ada 3. Kemudian ada nama bakal calon wakil presidennya ada 4 nama. Dari 4 nama itu kalau menurut Mas Burhanuddin Muhtadi, yang mana sih yang bakal dipilih atau disetujui sama Pak Jokowi? Pertama begini ya, Tisa. Presiden Jokowi tidak punya kewenangan secara formal untuk menentukan siapa capres dan cawapres. Karena itu kewenangan partai atau gabungan partai yang memenuhi presidensial threshold. Tetapi Pak Jokowi sebagai komandan koalisi yang membawai 7 partai pendukung pemerintah mungkin punya power atau punya peran atau pengaruh untuk bisa membisikkan nama sesuai dengan preferensi personal. Tetapi sepanjang pengaruh atau bisikan nama oleh Presiden Jokowi tidak diajukan oleh partai, maka cawapres tadi juga tidak akan muncul dalam kertas suara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan Musra itu sendiri, Tisa. Ini metode yang dipakai itu metode partisipatif, tetapi menurut saya tidak memenuhi kaidah saintifik. Nah, mengapa demikian? Karena didasarkan pada partisipasi seluas mungkin mereka yang mau terlibat untuk memilih capres dan cawapres yang dilakukan oleh relawan Jokowi di berbagai provinsi. Nah, metodenya itu self-selection bias. Jadi orang dengan sengaja datang untuk menggunakan hak suaranya memilih capres dan cawapres. Bukan metode sampling yang saintifik. Kalau metode sampling yang saintifik, itu sampel atau responden itu dipilih, bukan menunjuk dirinya. Nah ini ya. Nah kaitannya dengan itu, bisa Alfat, hasil Musra, terutama buat capres yang nomor capres Pak Erlangga atau cawapres, itu tidak persis sama dengan hasil-hasil survei yang kredibel. Misalnya Pak Erlangga. Pak Erlangga itu hasil surveinya sangat kecil. Tapi di Musra muncul di nomor ketiga. Kemudian soal cawapres. Mohon maaf, ada Pak Muldoko, ada Pak Arsyad Rashid. Itu relatif nggak muncul tuh di survei-survei opini publik yang kredibel. Diajukan sebagai salah satu nama yang kita tanyakan dalam puluhan nama sebagai cawapres, tetapi yang memilih Pak Muldoko kecil. Nah, Pak Mahfud atau Pak Sandi relatif muncul, tetapi ada nama yang muncul di survei-survei yang saintifik, seperti Ridwan Kamil atau Erick Thohir, tapi tidak muncul dalam rekomendasi cawapres oleh Musra. Nah, ini yang saya sebut tadi, perbedaan metode yang kemudian mengakibatkan perbedaan hasil. Oke, saya ingin ke Mas Budi Aris, sudah bergabung tampaknya dari Musra nih. Mas Budi, ini bagaimana sih kemudian Musra menggodok nama-nama ini tiba-tiba muncul nih, ada 3 nama capres, 4 nama cawapres. Tadi kata Mas Burhanuddin tidak sesuai metode saintifiknya, tidak masuk di sini untuk penentuan nama-nama ini. Sejak awal kami Musyawarah Rakyat Indonesia ini bukan berpretensi akademis atau saintifik. Memang secara metodologi saya sudah sampaikan dari awal, kami ini jangan dikompet atau dikompetisikan dengan lembaga survei, karena kami menggunakan metodologi partisipatoris gitu loh. Di mana kami potret ini kan kayak pemilu kecil aja gitu loh. Siapa yang datang di setiap provinsi kami gelar Musra, ya mereka akan memperoleh hasil yang baik. Nah, nama-nama ini yang muncul
dari puncak musra ini kan rangkaian dari seluruh nama-nama yang kami gelar di seluruh provinsi. Itu loh. Nama-nama yang disebutkan oleh Bang Burhan tadi kayak Ridwan Kamil, Pak Bukoviva, bahkan Pak Anies Baswedan, itu terekam juga di musra walaupun bukan dalam peringkat yang signifikan gitu loh. Ya inilah warna baru dalam politik kita. Kalau lembaga survei sudah sejak tahun 2004, nah kita ini metode baru gitu loh. Dan kita sejak awal sudah bilang ini kita tidak berpretensi ilmiah gitu loh. Tapi soal kredibilitas dan soal legitimasi nanti kita lihat saja sampai waktunya di 14 Februari 2024. Karena kami sangat senang, kami sangat bangga dengan proses musrah yang sudah kita lakukan ini. Karena kita punya keyakinan bahwa nama-nama yang akan muncul itu adalah nama-nama yang akan bertarung nanti di pemilu 2024. Begitu. Oke. Mas Budi, begini, dari 4 nama yang masuk dalam radar musrah dan diumumkan oleh musrah, nama bakal calon wakil presiden ini, berapa persen sebetulnya musrah ini dari jumlah seluruh populasi masyarakat Indonesia yang nanti punya hak suara, supaya kita bisa lihat, oh iya, ini apakah mungkin ada sekitar 10%-nya atau bagaimana, Mas Budi? Nggak gini loh Mbak, ukurannya adalah kita menggelar musrah kan dari Aceh sampai Papua. Nah, peserta musrah itu tiap minggu kami laporkan ke media massa, ke publik, apa hasilnya setiap minggu. Itu loh. Dan itu dari segi jumlah, kuantitas, dan lain-lain. Kuantifikasinya. Tapi yang pasti gini loh, gitu. Ini musrah ini kan bagian dari bagaimana merawat demokrasi, seperti kata Pak Presiden Joko Widodo, merawat demokrasi di akar rumput. Karena sebenarnya dalam musrah ini bukan hanya soal capres-cawapres yang dibicarakan, tetapi berbagai isu-isu mengenai agenda kebangsaan, agenda kerakyatan, program prioritas harapan rakyat, dan sebagainya. Begitu loh. Oke, baik. Nah, tapi kita kan sekarang fokus ngomonginnya adalah calon wakil presiden ya Mas Budi Ari. Mas Budi Ari, begini, ada dua nama. Maaf, saya potong dulu. Ada dua nama, yaitu ada nama Pak dari Ketua Kadin, kemudian juga ada satu nama Pak Muldoko. Ini kan dua nama nggak muncul nih dalam hasil survei-survei. Nah, kemudian ketika dalam hasil musyawarah yang dilaporkan kepada pusat dari musrah yang ada dari Sabang sampai Merauke itu, apa sih pertimbangan ataupun alasannya dari masing-masing daerah memunculkan nama itu? Tapi nanti kita jawab ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.